Puji Tuhan, selamat malam semuanya Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Tritunggal. Nah, memang pelajaran ini saya katakan ya sesuatu yang melawan arus, karena selama ini mungkin kita sudah mendapatkan sebuah pemahaman yang secara umum dan itu juga sudah mendasar ya, menjadi pola yang mendasar darah daging bagi kita. Jadi ketika mendapat pengajaran seperti ini mungkin ada sesuatu yang rasanya kok begini ya, kok begitu ya. Nah, saudara, inilah saudara sebenarnya kerinduan yang dibangun dari setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya. Nah, ketika terang itu datang, Tuhan berkata, tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang rahasia. Ketika rahasia itu disingkapkan, sesuatu yang baru pasti akan muncul, bukan? Nah, ketika kita mengetahui, mendapatkan, menggunakan sesuatu yang baru, kadang-kadang kita belum familiar, kadang-kadang kita masih kagok, kadang-kadang kita belum paham. Ya, nah oleh sebab itu, nah malam hari ini kita akan melihat nih tentang Tritunggal selanjutnya ya. Nah, oke, saya buka slide-nya. Haleluya. Oke, malam hari ini kita lanjutkan Tritunggal menurut para pelihat. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas berdasarkan ayat-ayat yang kita tunjukkan adanya Allah Bapa, adanya Tuhan Yesus, adanya Roh Kudus, dan mereka adalah pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi punya kepentingan dan tujuan yang sama. Mereka adalah sebuah keluarga yang membuat suatu plan yang dikerjakan oleh tiga pribadi tersebut. Nah, sekarang menurut para pelihat, ya, dari antara orang-orang perjanjian baru, ya, dari antara orang-orang perjanjian baru, ya, pada masa para rasul, ternyata hanya ada dua orang yang pernah tercatat melihat Allah Bapa, yakni Stefanus dan Rasul Yohanes. Ya, tapi tak jelas apakah mereka benar-benar memandang wajahnya atau hanya memandang kemuliaannya. Mungkin juga Paulus ketika terangkat ke langit ketiga, tapi tak jelas apa yang telah dilihat dan didengarnya di sana. Ya, nah, dalam alam roh sebenarnya apa yang terlihat di dalam penglihatan seseorang itu adalah kenyataan yang real atau kenyataan yang sebenarnya di alam roh. Bukan sebuah arti kiasan. Kecuali bila penglihatan itu memang berupa lambang-lambang. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh Stefanus, apa yang dilihat oleh Yohanes adalah pemandangan yang sama yang ada di surga. Kedua saksi ini melihat dua pribadi sedang duduk bersama-sama. Satu di samping yang lain. Anak manusia di sebelah kanan Allah Bapa. Yang satu mengulurkan sebuah gulungan kitab yang bermeterai dan yang lain yang menerimanya. Mari saudara, kita buka ayatnya ya. Apa yang terjadi dengan Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Tetapi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, dalam kemuliaan
Tadi dikatakan Stefanus ini melihat kemuliaan Allah. Dan ketika dia melihat kemuliaan Allah itu, lalu dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat ini ya. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi, menurut penjelasan, menurut keterangan yang diberikan oleh Stefanus melihat, yang pertama dia lihat kemuliaan Allah, dan yang kedua dia melihat ternyata di dalam kemuliaan itu ada dua pribadi yang duduk bersampingan ya. Satu di samping yang lainnya. Anak domba ya, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Perhatikan ya, kalau dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, itu sama seperti kalau Anda berdiri atau Anda berdampingan dengan seseorang ya. Orangnya ada berapa? Ada dua. Ya, sehingga disebut berdiri ya di sebelah kanan. Berarti satunya ada di sebelah kiri. Ya, yang satu di kirinya, yang satu di kanannya. Ya, nah yang di kanannya itu bilang yang di kirinya itu. Nah, satu sama lain ya. Nah, berarti ada dua. Siapa dua itu? Yang satu disebut namanya Yesus, dan yang satu dikatakan oleh Stefanus itu adalah Allah Bapa. Nah, saudara, sekarang muncul pertanyaan. Kok Stefanus tahu itu Tuhan Yesus dan Allah Bapa? Saya percaya, saudara, orang-orang yang dibawa di dalam kemuliaan Allah masuk di dalam hadirat Allah, Roh Kudus akan ya memberitahukan kepada Anda sebuah pengertian demi pengertian. Saya kadang-kadang, saudara, ya menasihati beberapa orang ya yang sedang menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, lalu mereka mendapat penyataan Tuhan. Tapi aneh, ketika mendapat penyataan Tuhan, nanti besoknya itu kadang-kadang WA saya atau telepon saya, ya, atau pas ketemu dengan saya, dia bilang gini, Pak Gideon, kemarin tuh, ya, kami menyembah Tuhan. Saya melihat begini, ya. Kira-kira Pak Gideon itu artinya apa ya? Ya, ketika orang itu tanya seperti itu, lalu saya mulai benahin, gini loh, yang lihat kan kamu. Kenapa nanya ke saya? Ya, saya tidak peduli orang bilang ini pendeta apa ya. Ditanya kenapa dilempar balik begitu. Saya harus meluruskan, saudara. Ya, kalau Anda melihat sesuatu, Anda harus tanya sama yang memberi penglihatan itu sekaligus apa maknanya. Amin. Nah, jangan tanya sama orang yang tidak ada di tempat itu, yang tidak melihat peristiwa itu. Nanti akan jatuh kepada interpretasi atau kira-kira, ditafsir-tafsir. Oh, kalau begini itu mungkin kira-kira artinya begini. Nah, banyak orang kadang-kadang lebih puas ya kalau tanya kepada orang lain, lalu orang lain itu mengira-ngira memberikan jawabannya kira-kira begini kepada Anda. Betul nggak? Kira-kira itu belum tentu benar. Kira-kira itu mungkin ya mirip-miripkan seperti itu loh. Disamakan atau dicocok-cocokkan. Tapi belum tentu cocok sebenarnya, ya. Nah, ketika Stefanus ini melihat kemuliaan Allah, lalu dia lihat ada dua pribadi, lalu Stefanus itu memberitahu kepada penulis kitab ini bahwa itu adalah Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kok Stefanus tahu dari mana? Dari Roh Kudus, saudara.
Roh Kudus yang memberitahu Stefanus bahwa yang berdiri di dalam kemuliaan dua pribadi itu adalah yang satu Tuhan Yesus dan yang satu adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sama Tuhan Yesus sama nggak? Pribadi yang berbeda, bukan? Amin. Ayat ini nggak pernah dibantah loh. Siapa yang pernah membantah ayat ini? Nggak ada yang pernah membantah ayat ini. Mereka setuju ketika Stefanus itu dirajam batu, ya. Nah, dia akhirnya sebelum mati, dia melihat surga karena langit terbuka, ya. Lalu dia melihat Allah di dalam kemuliaannya itu. Semua orang Kristen, semua hamba Tuhan pasti setuju dengan cerita ini, bukan? Bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah dan melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Coba Anda ceritanya kepada semua, ya, hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen. Mereka akan setuju. Iya betul. Itu yang dilihat oleh Stefanus. Bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Nah, mereka tanpa sadar, mereka itu bilang, di sana ada dua pribadi, Yesus dan Allah Bapa. Tapi kalau kita bilang, loh, berarti Bapak bukan Yesus kan? Oh, nggak bisa. Loh, aneh juga ya. Waktu membaca ayat ini apa? Apa artinya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa itu apa artinya? Ya, wah, itu mau bahasanya itu sebenarnya bukan sungguhan, you know? Kadang-kadang nanti mereka bilangnya seperti itu. Nah, saudara, kalau yang dilihat oleh Stefanus itu bukan yang sebenarnya, berarti alam roh banyak bohongnya, bukan? Enggak, saudara. Alam roh itu jujur, enggak seperti dunia yang penuh dengan politik, itu tidak, ya. A, ya A di alam roh itu. Alam roh itu jujur, alam roh itu tertibnya luar biasa. Amin. Di dunia ini sudah dicemari oleh si iblis dengan tipu muslihatnya. Sehingga apa yang Anda lihat kadang-kadang sebuah kamuflase. Amin. Orang senyum, di balik senyumnya mungkin dia mau tonjok Anda. Betul? Tapi di alam roh tidak, saudara. Semua transparan, semuanya jelas. Amin. Jahat ya jahat, baik yang baik. Amin. Makanya Tuhan katakan, ya, kalau kamu berkata-kata, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kenapa? Konsep di alam roh itu jujur dan jelas. Amin. Jadi apa yang dilihat oleh Stefanus ini dan yang dikatakan itu bukan bahasa klise. Ya, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Ada Yesus yang sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Catat baik-baik dulu ya. Pengertian ini dari Kisah pasal 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-56. Sekarang kita lihat ya. Firman Tuhan katakan 2-3 saksi perkara sah. Kalau satu pernyataan masih kurang kuat, kita ambil contoh lain lagi. Dari tulisan yang berbeda, dari orang yang berbeda juga. Wahyu pasal 4 ya. Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Segera aku ya, ini Yohanes murid Tuhan Yesus, dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, nah saudara, siapa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini? Yang dilihat di sini bukan Tuhan Yesus.
tapi yang dilihat adalah Allah Bapa sebenarnya. Ya, nah, saya tidak kupas ayat ini, tapi kita lanjut dulu ya. Lompat pada Wahyu pasal 5, ayat yang ke-7. Nah, setelah itu, saudara, perhatikan ya. Tadi kan di atas tahta itu Allah Bapa. Ini kelanjutannya. Wahyu 5 ayat 7. Lalu, datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Sekali lagi ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, saudara, ada yang menerima gulungan kitab. Ada yang memberikan gulungan kitab itu. Kalau Anda katakan bahwa Bapak dan Tuhan Yesus itu sama, ya, Bapak ya Tuhan Yesus, Yesus ya Bapak, ya. Nah, ini ayat nanti Anda akan bingung. Siapa memberi kepada siapa? Siapa menerima dari siapa? Betul? Kalau cuma satu, ya, Yesus ya Bapa, berarti yang duduk di tahta ya Yesus, yang menerima Yesus. Jadi ini pura-puranya, nih tak kasih ya. Nah, terus dia lari ke sana gitu, ya, lalu pura-pura menerima begitu. Apa begitu? Ya enggak. Ini dua pribadi, bukan? Disebut anak domba. Siapa? Saya percaya, saudara, ya, di sini semua percaya bahwa yang disebut anak domba itu Tuhan Yesus, bukan? Itu Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan gulungan kepada Tuhan Yesus? Gulungan kitab itu. Itu Bapak, saudara. Jadi ada berapa? Ada berapa? Halo? Ada berapa pribadi Bapak dan Tuhan Yesus ini, ya? Nah, ini ada dua, bukan? Di sini. Ada Bapak yang memberikan kitab gulungan itu dan ada yang menerimanya. Ya, ada yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dilihat oleh para pelihat itu, sekarang kita semakin yakin bahwa memang Allah kita ini jamak. Allah kita itu lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Ada Bapa, ada Anak, atau Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Ya, kalau saya gambar, ya, saya lupa mencantumkan di sini. Ada gambar segitiga gitu ya. Atas itu Allah Bapa. Lalu sampai kiri ini Allah Anak atau Yesus. Lalu kiri bawah itu Roh Kudus ya. Nah, di tengahnya Allah. Ini kalau dipanah semua ke dalam, itu betul. Ya, Bapa itu Allah, Yesus itu juga Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi kalau ditarik pribadi ke pribadinya, antara Bapa dan Yesus, atau Bapa dengan Roh Kudus, atau Roh Kudus dengan Tuhan Yesus, itu ditarik begini, itu bunyinya bukan. Ya, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Betul nggak? Tapi kalau ditarik ke tengah, adalah Allah, tiga-tiganya Allah. Ya, yang disebut Elohim. Nah, yang di atas Allah Bapa itu adalah Eloah. Yesusnya, si anak ini disebut Yehova atau Yahweh. Lalu Roh Kudusnya adalah Ruach Hekodes. Amin. Ruach Hekodes itu bukan Yahweh atau Yehova. Ya, Ruach Hekodes itu bukan Eloah. Ya, Eloah itu bukan Yahweh, Eloah itu bukan Ruach Hekodes. Amin. Yahweh bukan Ruach Hekodes. Tapi semuanya adalah Elohim. Allah yang di tengah itu ya merupakan kesatuan daripada tiga pribadi. Antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Mereka adalah sebenarnya
sebuah keluarga. Amin. Keluarga. Jadi bentuk pluralnya, bentuk jamaknya itu adalah Elohim. Jadi kalau orang menyapa Bapak, berarti dia sedang berhubungan dengan Allah Bapa. Tapi kalau mereka menyatakan Allah yang mana? Ya semuanya, ya Yesus, ya Roh Kudus, ya Bapa. Berarti dia menyebutnya secara jamak Elohim. Amin. Ya, jadi kata Allah ini menunjuk pelajari. Sebenarnya Anda sedang menyebut Allah yang mana? Ya, Allah yang tunggal atau Allah yang jamaknya? Kalau yang Anda maksud Allah tunggalnya yaitu Allah Bapa, itu adalah Eloah. Tapi kalau yang kamu maksud adalah Allah ketiganya, itu adalah Elohim. Amin. Keluarga. Nah, banyak orang rancu. Elohim dan Eloah tak pernah dipisahkan. Harus dipahami betul-betul. Ya, penyebutan kata Allah di sini. Amin. Nah, sekarang saudara, bicara tentang Yahweh, saudara, ya. Siapa Yahweh itu? Bagi orang Israel, Yesus seharusnya adalah Allah mereka. Dahulu dikenal dengan nama YHWH, ya, huruf mati semua, Yahweh. Siapakah yang berbicara kepada Abraham dan menyuruhnya keluar dari Ur Kasdim? Ia adalah Yahweh atau Yesus itu. Mari kita lihat ya, Kejadian 12 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan. Di sini dipakai kata Tuhan. Tuhan atau Yahweh atau Yehova kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Saudara, ya, yang turun ke bumi ini itu sebenarnya Tuhan Yesus. Yang datang kepada Abraham kala itu bukan Allah Bapa. Ya. Tapi itu adalah Tuhan, yaitu Yahweh atau Yesus. Tapi belum menjadi daging, ya. Ketika dia lahir dari Maria, Alkitab baru mencatat firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tapi dalam perjanjian lama, sebenarnya Tuhan Yesus sudah turun. Tapi dalam bentuk tubuh roh. Amin. Dalam bentuk tubuh roh. Ya. Tapi itu Yesus juga. Ya, tapi belum dikenal sebagai Yesus. Yesus itu baru dikenal namanya sebagai Yesus ketika menjadi manusia. Ya, ketika perjanjian lama, dia masih disebut firman. Karena keluar dari Allah pada hari ini, aku memperanakkan anakku dulu. Ya, nah firman itulah yang datang kepada Abraham dan berfirman. Amin. Ya, pergilah ke negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi siapa itu? Tuhan Yesus, ya. Jadi bukan Allah Bapa, ya. Nah, sekarang yang kedua, saudara. Yesus pernah menjumpai siapa lagi di dalam perjanjian lama? Mari kita lihat di dalam Keluaran, ya, pasal 32, ya. Di situ, siapakah sebenarnya yang berbicara kepada Musa dari tengah semak belukar yang terbakar di tanah Midian itu? Dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, nanti Anda baca sendiri karena ini terlalu panjang, dipakai kata Tuhan Yahweh dan Allah Elohim berganti-ganti. Ingat ya? Jadi ada kata Tuhan Yahweh dan ada Allah Elohim berganti-ganti. Nah, saudara, kata Allah Elohim muncul ada di sini. Ya, tapi sebenarnya yang berperan kala itu adalah
Tuhan Yesus. Banyak orang kadang-kadang bingung dengan ayat yang tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Mari kita baca ya. Kita lihat di sini. Ini pembicaraan antara Tuhan dengan Musa. Ya, Tuhan Yesus Yahweh dengan Musa. Sebelum Musa itu diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, Keluaran 3 ayat 14. Nah, Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Ya. Aku adalah Aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, ya, Aku, ya, akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Ya, saudara, kita bedah sedikit-sedikit ya. Firman Allah kepada Musa, ya. Siapa yang berfirman? Tuhan Yesus ini, ya. Tuhan Yesus berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku." Nah, saudara, kenapa Tuhan berfirman kepada Musa seperti itu? Yang belum pernah membaca pasal ini pasti bingung. Tapi kalau Anda pernah membaca satu pasal ini, Anda tahu ya, Musa itu tanya, "Siapa engkau?" Kalau orang Israel, bangsa Israel itu tanya tentang engkau, siapa engkau, dan aku harus menjawab apa, ya. Ketika dia ditunjuk untuk menjadi seorang leaders, seorang pemimpin bangsa besar ini, ya. Nah, nanti dia was-was nih. Nanti kalau saya, ya, bilang sama bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada saya, gitu ya. Mungkin dibalik ya. Nah, Tuhan yang mana, siapa Tuhan itu? Lalu apa jawabanku kepada mereka ya? Apa jawabanku kepada mereka nanti? Makanya dia tanya kepada Tuhan yang berfirman itu, ya, siapakah Allah itu? Yang ditanya sebenarnya siapa? Yang ditanyakan Musa itu adalah tentang Allah Bapa, ya. Tapi yang di depannya adalah Tuhan Yesus. Tapi Yesus nggak bilang begini, Bapa adalah, enggak. Tapi Yesus berkata, Aku adalah Aku. Ya, I am who I am. Ya, Aku adalah Aku. Ya, itu kalau dalam bahasa asli dikatakan eheye, eser, eheye. Ya, nah, Aku adalah Aku. Padahal Musa itu tanya tentang Bapa. Kenapa Yesus bilang, Aku adalah Aku? Apa artinya? Apakah itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Enggak. Tapi kenapa Yesus bilang Aku? Nah, sebenarnya Yesus itu mewakili Bapaknya. Ya. Nah, umpama ya, kalau ada orang punya marga ya, nah, marga ya, jadi Allah itu seperti marga atau nama keluarga, ya, nama keluarga. Nah, umpama ya, ada orang yang namanya siapa? Simon Huta Barat, umpama ini ya, Simon Huta Barat, saya nggak tahu marga dia. Ya. Jadi Simon Huta Barat. Ya, ketika orang tanya siapa Huta Barat itu, sebenarnya yang ditanya ada bapaknya Pak Simon ini. Atau opungnya Pak Simon itu. Ya. Ini Pak Simon ini, ya, karena dia marganya Huta Barat. Ya, saya Huta Barat, betul nggak? Dia bisa mengakui karena dia punya marga Huta Barat itu. Ketika Musa tanya, ya, siapakah Allah itu? Yesus, walaupun dia bukan Bapa, dia bilang, Aku adalah Aku. Ya, eheye, eser, eheye. Nah, saudara, ya, kok Yesus bisa berkata seperti itu? Karena dia mengadopsi kata Elohim.
yaitu nama keluarga yang boleh dia gunakan untuk menjawab Musa ketika Musa menanyakan tentang keberadaan bapaknya itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat selanjutnya. Ya, ketika Yesus atau Yahweh berada di dunia, Yesus disertai oleh Allah Bapa, memperkenalkan Bapa kepada manusia, berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani dengan ketakutan yang besar, berseru di kayu salib ketika ditinggalkan Bapaknya, ya, atau Eloah kala itu. Nah, ini saudara, kita lihat dari beberapa peristiwa ini, ya, kita bisa mengerti sekarang. Kita lebih mantap lagi dan kita bisa pastikan bahwa antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu adalah pribadi yang berbeda. Ya, Yesus atau Yahweh disertai oleh Bapaknya. Lalu dia memperkenalkan Bapaknya kepada manusia. Dia berdoa kepada Bapaknya, ya, dan dia berseru juga kepada Bapaknya. Mari kita lihat Markus 15 ayat 34. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, siapa berseru kepada siapa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, sebenarnya Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Yesus itu panggil apa? Eloah, Eloah, gitu loh. Lalu diterjemahkan Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, ya. Sebenarnya yang benar Eloah, Eloah. Kenapa engkau meninggalkan aku? Yahweh ini berseru kepada Eloah. Kenapa engkau meninggalkan aku di sini? Ya, Yahweh atau Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa selama ini Bapaknya menyertai dia, bukan? Menyertai dia, ya. Saya mulai nangkep begini, saudara. Penderitaan Yesus yang terdalam itu bukan ketika dia dicambuk, bukan. Bukan ketika dikasih mahkota duri. Bukan ketika dia dipaku, saudara. Bukan. Bukan ketika dia sedang diludahin dan dihina, itu semuanya. Dia bisa terima karena dia harus menanggungnya untuk menebus manusia yang berdosa. Amin. Tapi penderitaan dia ketika Bapaknya meninggalkan dia. Ketika dia dicambuk, ketika dia dimaki, ketika kena mahkota duri, dia tidak pernah merintih. Aduh, kenapa sakit tahu? Dia nggak begitu, ya. Tapi dia mulai protes dan bereaksi ketika Bapaknya berpaling dari dia. Dia berkata, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ya, walaupun dia secara fisik mengalami penderitaan, asal mata Bapak itu masih memandang kepada dia, Bapak itu memberikan spirit, betul. Kamu bisa, nak. Kamu mampu, nak. Tapi kalau dia itu sudah mendekati ajalnya, dia ambil dosa manusia itu ke dalam tubuhnya, lalu Bapak itu melihat si anak berlumuran dengan dosa manusia itu, Bapak yang Maha Kudus itu nggak tahan, ya, melihat dosa itu. Akhirnya dia berpaling meninggalkannya. Disitulah Yesus menjerit, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Amin. Nah, ada yang pertama pernah disertai, lalu ditinggalkan. Berarti ada dua, bukan? Kalau Anda tetap kekeh bilang, Bapa dan Yesus itu satu, kisah atau cerita ini, yang ditulis di dalam Alkitab ini, Anda mau berkata apa? Dua atau satu? Ayo sekarang mulai, kan?
Sekarang saya tunjukkan beberapa ayat-ayat seperti ini. Apakah Bapak, Ibu, Saudara masih belum bisa mengerti, belum bisa menerima pada dasarnya bahwa Bapa dan Tuhan Yesus itu pribadi yang berbeda? Amin. Ayo mulai coba lihat. Ya, Roh Kudus memberikan pengertian, penjelasan kepada kita supaya Bapak Ibu Saudara nangkep dan ngerti tentang Tuhan, itu loh. Jangan hanya 3-1-1-3, tapi nggak ngerti apa itu 1-3-3-1. Dan Anda cukup puas ada di situ. Ya, nah sebenarnya banyak jemaat yang nggak puas juga, saudara. Dengan penjelasan hamba-hamba Tuhan yang bilang 3-1-1-3. Ya, dulu kalau ada orang yang bertanya begitu kepada saya cuma bilang begini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita nggak bisa mengerti tentang Allah. Karena apa? Otak kita ini aja segede bakpao. Ya? Allah itu maha besar. Dan kita tidak bisa menyelami tentang Allah itu. Terima aja ketidakmengertian ini. Pokoknya Allah itu ada walaupun Anda nggak ngerti. Nah, saudara, mengenal itu artinya Anda harus mengerti. Betul nggak ya? Harus tahu tentang Allah. Dan Allah telah membuka dirinya, dimulai dengan Tuhan Yesus yang memperkenalkan tentang Bapa itu kepada kita. Jadi awalnya, Bapa yang tak pernah terjangkau oleh manusia itu, sekarang Anda bisa mengerti tentang Bapa itu. Amin. Bapa bukan sesuatu yang misteri lagi bagi kita. Kenapa? Yesus telah mengungkap tentang kepribadian Bapaknya itu. Sehingga kita menangkap kebenaran ini. Oh, ada Bapa. Oh, ada Yesus. Oh, ada Roh Kudus juga ya. Berarti ada 3 pribadi. Ya, 3 pribadi tersebut. Nah, saudara, sekarang kita melihat ya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus membayar semua dosa manusia di kayu salib, Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menantikan saat musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Nah, ayat ini dalam Ibrani 10. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Nah, saudara, saya menemukan gambar yang tepat nih. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Nah, Ibrani 10, 12, 13. Tetapi Ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Amin. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mempersembahkan darahnya itu, lalu sekarang Tuhan Yesus di mana? Yesus sekarang kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain di sana? Menurut Ibrani 10, 12, 13, ternyata Dia sedang menantikan semua musuh-musuhnya ya ditaklukkan di bawah kakinya, ya. Nah, musuhnya siapa? Musuhnya Yesus. Wah, Yesus punya musuh ya? Yesus itu sebenarnya nggak cari musuh. Tapi karena Dia adalah kebenaran, kebenaran itu dimusuhin, gitu loh. Ya. Apakah Yesus memandang semua orang itu musuh? Lawan-lawannya itu musuh? Enggak bagi Yesus. Yesus bilang apa? Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dia memperlakukan orang yang memusuhi Dia itu seperti itu. Jadi Yesus itu nggak cari musuh. Ya, tapi karena ada orang yang nggak suka dengan Dia, nah orang itu menamakan dirinya apa? Saya musuhnya Dia. Amin. Nah sekarang orang-orang yang memusuhi Dia ini ditunggu sama Yesus.
Ditaklukkan di bawah kakinya. Siapa yang menaklukkan sekarang? Ya. Nah, saudara, siapa menaklukkan siapa? Ya, siapa yang menaklukkan musuhnya Tuhan Yesus tersebut? Nah, yang menaklukkan musuh-musuhnya ke bawah kaki Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang bekerja dengan Roh Kudus-Nya yang ditaruh di dalam diri orang percaya. Dan ayat ini, penganut doktrin Tritunggal yang berusaha menyatukan Yesus dengan Allah Bapa itu akan menjadi semakin bingung, nah, ya. Ya. Nah, saudara, akan menjadi semakin bingung. Coba Anda lihat ya. Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 27 dan ayat 28. Ini ada kaitannya. Ya, siapa yang menaklukkan diri kepada siapa? Ya, siapa menaklukkan diri kepada siapa? Ini ayat sangat-sangat membingungkan, ya. Nah, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, sekali lagi Anda pelototin, Anda lihat dengan cermat ayat ini ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kaki siapa? Kaki Yesus. Amin. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Siapa yang dimaksud ia sendiri di sini, saudara? Pasti bukan Yesus dong. Ya, ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya, di dalam yang ditaklukkan itu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, nah ini baru Yesus, ya. Kalau ia di sini adalah Bapa, ia di sini adalah Yesus, ya. Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa atau Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah atau Bapa menjadi semua di dalam semuanya. Amin. Saudara, ya, sebenarnya Tuhan itu masih memberikan waktu yang panjang untuk semua yang belum bisa berdamai itu diperdamaikan dengan Tuhan, betul, dengan Bapa khususnya. Makanya Kolose pasal 1 ayat 19-20 itu, darah Tuhan Yesus adalah jaminan. Siapa saja yang menerima darah Tuhan Yesus bisa diperdamaikan dengan Bapa. Berdamai dengan Bapa, dia ditaklukkan ada di bawah kaki Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, nah puncaknya nanti pada masa kerajaan 1000 tahun, ya, ditunggu lagi 1000 tahun sampai 1000 tahun, ya. Mereka tidak takluk-takluk juga, ya sudah terpaksa dibuang, ya, ke neraka atau Gehenna. Nah, saudara, kalau hari ini orang mati itu kan belum masuk neraka, dia masih ada di penantian, tapi non AC, ya, nah super hot, ya, non AC super hot,
Itu namanya Hades, ya. Nah, orang yang percaya, para Lazarus ini, ya, orang yang percaya itu kan disebut Lazarus oleh Tuhan Yesus. Sekarang ada di pangkuan Abraham di Firdaus. Jadi surga sama neraka itu belum buka. Ya, nanti baru setelah langit baru, bumi baru. Itu baru nanti urusannya antara surga dan neraka. Nah, surga yang dimaksud, kata surga itu kan heavenly places. Tempat-tempat di alam roh. Surga itu istilahnya roh. Alam roh. Alam roh bagian mana tempat kita? Yaitu Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Disitulah nanti Tuhan Yesus akan menaklukkan dirinya ke dalam Bapa, sehingga Bapa menjadi yang semua di antara semuanya, atau di atas semuanya. Nah, jadi sekarang Allah Bapa sedang berusaha untuk menaklukkan semua musuhnya. Caranya berkolaborasi dengan Roh Kudus yang ada di dunia ini, dan Roh Kudus mengajak semua orang-orang percaya untuk memahami hatinya Bapa. Kalau ketemu musuh, jangan dicincang-cincang. Kalau ketemu musuh, jangan dianiaya. Kalau ketemu musuh, perdamaikan dan taklukkan. Amin. Jadi Bapak itu misinya menaklukkan musuhnya di bawah kaki Tuhan Yesus. Anda pasukan Bapak bukan? Kalau pasukan Bapak, Anda harus ikut caranya Bapak. Tujuannya adalah menaklukkan musuh-musuh itu. Amin. Ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ada yang menaklukkan, ada yang ditaklukkan. Kalau dia bilang Bapak dan Yesus satu, ya ini bingung nanti. Siapa menaklukkan diri kepada siapa? Kalau dikatakan anak itu nanti menaklukkan dirinya kepada Bapa. Kalau dia sama, bagaimana caranya nanti? Bingung kan? Nah, sebenarnya ada berapa? Ada 2. Amin. Nah, Ibrani pasal 2, ayat yang ke-7. Nah, sekarang. Pelan-pelan ya. Ibrani pasal 2 ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini, belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Amin. Nah, saudara, Ibrani mengatakan, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat. Ya, Tuhan Yesus itu pernah dibuat oleh Allah, derajatnya diturunkan lebih rendah daripada malaikat, sehingga dia harus menjadi manusia. Saudara, manusia itu awalnya, sebelum dia jatuh dalam dosa, dia derajatnya di atas malaikat. Karena dia gambar Allah yang benar, bukan? Malaikat nggak pernah diciptakan menurut rupa dan gambar dia. Tapi manusia dibuat begitu istimewa oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus waktu itu. Ya, nah, tapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, nilainya derajatnya turun. Kenapa? Dulu dia nggak pernah diperintah oleh si iblis. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, tiap hari dia harus nurutin maunya iblis. Nah, itu derajatnya lebih turun namanya. Diperintah oleh si iblis. Nah, sekarang Yesus jadi manusia. Dibuat lebih rendah dari para malaikat. Tujuannya apa? Supaya iblis bisa mencobai Yesus. Ada orang tanya sama saya, Pak, iblis itu Lucifer kan tahu ya, bahwa Yesus itu yang menciptakan dia juga. Dulu di surga dia juga kenal dia.
Ketika Yesus habis puasa 44 hari, kok iblis itu berani kurang ajar sama Yesus? Hah? Nah, jawabannya di ayat ini tadi. Kala itu, Tuhan Yesus memang dibuat lebih rendah dalam sedikit waktu. Lebih rendah dari malaikat. Amin. Iblis itu kan golongan malaikat. Karena Yesus statusnya atau derajatnya lebih rendah dari malaikat kala itu, ya, makanya iblis berani kurang ajar dengan Yesus, mencoba Yesus dan sebagainya. Kalau tidak nih, nggak ada yang berani sedikit pun mendekati Yesus. Karena apa? Dia lebih tinggi, lebih hebat. Amin. Ya. Nah, saudara, itu tentang Yesusnya, ya, atau Yahweh. Jadi pribadi Yahweh itu seperti itu. Jadi kalau Bapak tadi kita tahu, ya, Yesusnya kita tahu, sekarang Roh Kudusnya itu bagaimana? Nah, sekarang kita lihat, ya, pribadi yang ketiga, Roh Kudus, saudara. Roh Kudus juga keluar dari Allah Bapa, bukan lewat mulut atau firman, seperti Tuhan Yesus, ya, seperti Tuhan Yesus, tetapi mengalir keluar seperti air dari dalam Allah Bapa. Bandingkan dengan proses kelahiran Hawa dari Adam, ya, Hawa dari Adam. Nah, saudara, ia atau Roh Kudus adalah satu pribadi yang diutus oleh Bapa untuk tinggal di dalam diri orang perjanjian baru, sebagai yang melahirkan baru, sebagai yang menguduskan, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai pengajar, sebagai penyampai perkataan Allah, memberi karunia-karunia Allah, memberi kuasa, mengubah kita menjadi seperti Yesus. Ia bekerja seperti layaknya seorang ibu dalam hidup orang percaya, ya. Ini Roh Kudus, saudara. Dengan kepribadian seperti ini, Anda tahu, ya, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dialah yang melahirkan baru Anda. Dia yang memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Dia yang memberikan karunia-karunia kepada Bapak Ibu Saudara. Dia yang menasihatin Anda. Itu Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkata, jangan sedih, aku akan memintakan kepadamu kepada Bapa, supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain. Kalau hari ini, ya Yesus berkata, aku yang menolong kamu, nanti kalau aku pergi, ada penolong yang lain. Amin. Jadi bukan Yesus lagi, bukan. Ya, ketika Yesus naik, Roh Kudus diturunkan ke bumi, ya, untuk menolong Anda. Sebelum Roh Kudus turun di bumi, penolongnya kala itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini adalah Roh Kudus. Nanti baca sendiri ayat-ayat selebihnya. Ya. Nah, Yohanes 15 ayat 26. Asalnya dari mana Roh Kudus itu? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Jadi Roh Kudus itu nanti akan meneguhkan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus. Jadi saya mulai mengenangkap begini, ya. Yesus meneguhkan Bapa. Dia selalu meyakinkan orang dan memberitahu kepada orang banyak, ada namanya Bapa itu.
Yesus itu nggak peduli tentang pengakuan dirinya. Lu nggak percaya sama saya, nggak mengakui saya, nggak masalah. Yang penting kamu kenal Bapak itu loh. Nah, sekarang siapa yang memperkenalkan Yesus dan membela Yesus? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus sekarang meyakinkan kepada orang percaya tentang Yesus itu. Amin. Nah, ini tadi dikatakan tadi itu, bahwa dia akan berbicara dan bersaksi tentang aku. Tujuan orang menjadi saksi adalah meneguhkan, menguatkan kesaksiannya itu. Betul Yesus itu gini, betul itu gitu. Nah, lalu saya sempat berpikir begini. Lah kalau Bapak ada yang meneguhkan, Yesus ada yang meneguhkan, Bapak diteguhkan, Bapak diperkenalkan oleh Yesus. Yesus diperkenalkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Nah sekarang Roh Kudus bagaimana? Ya? Nah, karena ya, Roh Kudus itu kayaknya nggak ada yang memberikan suatu pengakuan seperti itu kayak Bapak dan Yesus. Nggak heran. Saksi Yehova itu hanya menganggap Roh Kudus itu bukan pribadi, bukan? Dia mengatakan Roh Kudus itu hanya tenaga saja. Tapi itu salah. Ya, itu salah. Ya. Roh Kudus juga pribadi, saudara, yang keluar dari Allah. Betul nggak? Jadi satu pribadi lain dari Tuhan Yesus, bukan kuasanya Bapa, bukan hanya kuasanya Yesus, tapi pribadi, penolong yang lain. Ya, kalau Yesus boleh dikatakan pribadi, Roh Kudus juga pribadi yang menolong Anda. Amin. Nah, nggak heran, saudara. Ya, tentang Roh Kudus ini, Bapak atau Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu menghujat Bapak, masih ada ampun. Menghujat Yesus, aku atau anak, masih ada ampun. Menghujat Roh Kudus, nggak ada ampun. Ya, karena dia tidak nggak ada yang mendukung, diperkenalkan, diteguhkan seperti itu. Dia dilindungi, diprotek seperti itu oleh Bapak dan Yesus. Ya, kalau gua lu hujat nggak masalah, Bapak lu hujat nggak masalah, tapi tentang dia, kalau kamu sampai menghujat, nggak ada ampunnya. Nah, saudara, jadi kita melihat mereka tuh saling melindungi ya satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu indah sekali nih keluarga. Ya, indah sekali nih keluarga. Wow, kalau nanti Anda mulai mengenal pribadi lepas pribadi, tentang siapa itu Bapak, tentang siapa itu anak, dan tentang siapa itu Roh Kudus, dengan semua manifestasinya di dalam kehidupan Anda, nanti Anda boleh melihat, wow, keren sekali ya, menjadi keluarga Allah itu seperti ini loh, gitu loh, ya. Nah, sekarang kita mulai belajar ya pelan-pelan ya. Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Nah, lalu ia menunjuk kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Saudara, Roh Kudus sering digambarkan sebagai aliran-aliran, amin, yang keluar dari Allah Bapa dan keluar dari tahtanya Tuhan Yesus itu. Amin. Nah sekarang tiga pribadi sudah kita kenal ya. Ada Bapa yang selalu mendampingi Yesus. Ada Yesus sebagai anak. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menantikan sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya itu. Ya. Nah, sekarang Roh Kudus yang ada di antara kita semuanya. Sekarang, ya, dari tiga pribadi ini, kepada siapa kita berdoa sekarang? Nah, ini kita bahas ya. Kepada siapa kita berdoa? Ya, kayaknya Pak, tinggal sedikit, kita lanjutkan saja. Ya, kepada siapa kita berdoa? Nah, apakah Anda sedang berdoa kepada Bapak? Atau Anda sedang berdoa
ya kepada Tuhan Yesus atau Anda sedang berdoa kepada Roh Kudus. Tergantung akan pokok doa kita. Ya, karena kita tahu kepada siapa itu harus ditujukannya. Untuk hal-hal tentang pekerjaan dalam pelayanan Injil, kita datang meminta kepada Tuhan Yesus. Ya, Kisah pasal 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, ini doanya para rasul ya. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ya. Nah, saudara, jadi kalau untuk urusan pelayanan, Anda mintanya kepada Tuhan Yesus. Ya, Dia Tuhan, Anda hambanya. Amin. Kita kan hamba Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Dia yang punya ya pekerjaan proyeknya itu dia. Ya. Jadi mintanya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan salah menyebut ya bagian apa Anda perginya kemana. Amin. Nah, sekarang harus mulai teliti dan mulai tepat pada sasarannya ya. Oke, lanjut. Lukas 10 ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu, ya. Jadi kalau minta jiwa-jiwa kepada siapa? Tuhan Yesus, dengarlah, bukan kepada Roh Kudus, bukan kepada Bapa. Tuhan yang mempunyai tuaian itu, dia yang mempunyai proyeknya, targetnya mana. Karena itu proyek itu sudah didelegasikan oleh Bapak kepada si anak itu. Gitu loh. Ya. Nah, berikutnya, saudara. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Untuk menolong kita, meminta hikmat dan pimpinan mengingatkan kita tentang firman Tuhan, kita berdoa kepada Roh Kudus, ya. Nah ini Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, ya. Nah, Roh Kudus nih, dia akan mengajar sesuatu. Kalau Anda butuh pengajaran, minta kepada Roh Kudus. Amin. Kalau Anda lupa, ya, naruh kunci di mana gitu, Anda tanya Roh Kudus, ingatkan, ya. Nah, kadang-kadang saya lupa pengertian dari ayat-ayat yang pernah saya bahas, ya. Lalu ada orang tanya, Pak, ya, Bapak kemarin membahas begini, gini, ya. Kemarin Bapak itu bilang apa ya? Waduh, tuh, saya bingung kadang-kadang ya. Karena habis membahas ini, kadang-kadang saya ketemu lagi dengan kelompok yang lain, dan saya membahas hal yang baru lagi, yang berbeda kadang-kadang ya. Nah, kadang-kadang saya mesti review. Kalau direkam seperti ini kan bisa dilihat ya. Nah, tapi kalau nggak direkam kan bingung. Nah, dalam kondisi seperti itu, untuk menjawab pertanyaan orang ini, saya minta Roh Kudus, ya, ingatkan, ya, kemarin saya ngomong apa ya dalam khotbah itu. Kok ibu ini sekarang pengen tahu tentang pengertiannya, ya. Awalnya blank, sudah. Tapi ketika saya minta oleh Roh Kudus gitu, Tata Roh Kudus memberikan titik terang. Kemudian kamu beri ilustrasi begini. Dari satu titik ilustrasi itu akhirnya saya tarik mundur. Oh iya ya, saya sedang membahas tentang ini. Saya bisa memberitahu ulang kembali penjelasan yang saya beritakan kepada mereka kemarin, sudah. Ya. Walaupun awalnya saya lupa. Minta kepada Roh Kudus. Amin. Nah, ya, minta kepada Roh Kudus. Nah, saudara, berikutnya Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh
kebenaran, tetapi kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan ya kepadamu, ya dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadi kalau kita berdoa minta ya menemukan sebuah kebenaran, Roh Kudus ya dia akan menyingkapkan, memimpin kita kepada seluruh kebenaran-kebenaran itu. Nah, saudara, yang ketiga sekarang ya, tentang anugerah atau pemberian bermacam-macam roh. Kita datangnya kepada siapa? Kita datang kepada Bapa. Kenapa datang kepada Bapa? Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-23. Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Ya, Yesus ini bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ya, sambung 16, 26, 27. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Di sini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, memang awalnya dia sebagai koko gede kita ya, atau the big brother kita, Yesus ini kan, dia kan kakak tertua kita, amin. Kita adik-adiknya Yesus ya. Dia menolong kita. Kalau Anda dulu awal-awal belum berani minta sama Dedi, sama Papi, ini si Koko yang mintain. Tuhan Yesus yang memintakan kepada Bapak ya, memintakan kepada Bapak. Lama-lama si Koko ini ya, kakakmu itu, si Yesus ini mulai mengajar ya. Jangan terus suruh kakak untuk minta kepada Papi. Kamu boleh minta sendiri, direct langsung dengan dia, ya, dalam namaku. Ya, kalau kurang yakin bilang, aku disuruh tadi itu, ya. Kemarin kan kakak yang minta, sekarang aku minta sendiri, kakak yang nyuruh, ya, dalam nama Yesus. Minta kepada Bapak, maka Bapak akan memberikannya kepadamu. Wow, saudara. Jadi sekarang minta boleh langsung kepada Bapak. Amin. Ya, ingat saudara, ya. Mintalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Ya. Nggak ada referensi lain. Jangan minta kepada orang-orang kudus. Apalagi orang-orang sudah meninggal seperti itu. Ya, alamat doamu adalah kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ingat itu. Ya. Nah, Anda boleh minta kepada Bapak. Nah, kira-kira kalau Anda minta kepada Bapak, minta apa ini? Nah, ya. Kalau minta kepada Yesus, minta tuaian, minta jiwa-jiwa, minta pekerjaan ini, pekerjaan itu, ya. Nah, sekarang kepada Roh Kudus minta hikmat, minta tuntunan, minta bimbingan, minta penjelasan, minta diingatkan. Sekarang kepada Bapak kita minta apa? Nah, Efesus 1, 15-17. Efesus 1, 15-17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Amin. Nah, saudara, Paulus ini mengingatkan, menganjurkan kepada kita semua untuk perkara-perkara yang ada hubungannya dengan roh, ya, minta kepada Bapa,
Ya, kenapa pada Bapa? Ya karena Bapa ini adalah Bapa segala roh. Hari dikatakan, dan aku selalu mengingat mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi mintanya bukan pada Tuhan, tapi kepada Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Bapa itu memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Untuk bisa mengenal tentang Tuhan, itu nggak bisa Anda mikir sendiri. Ketika Petrus bisa mengatakan kepada Yesus, aku tahu engkau adalah Yesus, anak Allah yang hidup. Yesus bilang apa? Kamu tahu karena Bapakku memberikan kewahyuan itu, kan? Nah, jadi ada banyak hal tentang revelation, pewahyuan, hikmat dan wahyu itu. Anda boleh minta kepada Bapak. Bapak segala roh, ya, roh kebijaksanaan. Pokoknya yang ada hubungan dengan roh. Mintalah kepada Bapak segala roh. Amin. Roh apa? Roh kebijaksanaan, ya, roh kecerdasan, roh keahlian. Itu mintanya kepada siapa? Kepada Bapa. Bukan kepada Roh Kudus, bukan kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara masih simpang siur, bukan? Mintanya kemana-kemana. Ya memang dijawab. Ya, karena surga harap maklum dengan Anda karena belum mengerti. Tapi setelah mendengar pengajaran seperti ini, saya harap doanya nggak ada yang belepotan lagi, ya. Nanti kalau disuruh doa itu, ya Bapak, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Ini sebenarnya lagi ngomong kemana sih? Ya, nah, lagi ngomong sama siapa sih? Gitu loh. Sekarang ngerti ya? Dengan pengertian seperti ini bahwa Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak. Nah, Anda sekarang kalau ngomong jadi teratur, terarah. Ini aku lagi ngomong dengan Bapak. Aku lagi ngomong dengan Yesus. Aku lagi ngomong dengan Roh Kudus. Amin. Dan nanti akan kelihatan Bapak Ibu Saudara ini nangkep pelajaran ini ketika Anda berdoa. Ya. Tadi saya katakan ya, kalau hari ini Bapak Saudara mungkin belum bisa, masih bingung dengan pelajaran ini, saya harap maklum. Saya sendiri juga cukup lama untuk meneguhkannya, untuk menangkap seperti ini. Ya, nah, bahkan walaupun saya sudah mengerti dan bisa menerima, ya, tapi karena sudah terpola lama sekali bahwa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini, ya, mereka satu ini kayaknya masih melekat di memori saya. Ya, ketika saya memimpin acara, ya, seminarnya Pak Andreas kala itu, nah sebelum Pak Andreas seminar, biasanya saya jadi WL-nya, ya, nah MC-nya gitu. Nah, lalu saya doa nih. Nah, ketika saya doa gitu loh, wah, saudara ternyata belepotan ini ya. Nah, nggak taunya saya diamati, saudara, ya. Nah, akhirnya Pak Andreas bilang, Gideon, ya. Udah lama ikut, masih ya Bapak, ya Yesus, ya Roh Kudus. Ini ngomong di depan jemaat, sudah gitu ya. Nah, tapi itu koreksi bagus buat saya, ya. Sampai akhirnya saya sampai di rumah saya ngaca, saudara. Bukan mau lihat wajah saya, tapi saya mau mengekspresikan. Saya doa itu benar atau enggak. Saya latih doa di depan kaca. Saya mau melihat yang di dalam kaca itu ngomong apa. Nah, itu saya latih, saudara. Betul. Saya latihan doa seperti itu. Sampai saya, ya paling enggak, mungkin masih ada kepleset-keplesetnya. Ya. Tapi enggak sebanyak dulu. Tapi paling enggak itu sudah mulai terarah. Gitu, ya. Nah, saudara, nanti ada kita lihat ya. Ayo, Mama Bu Nastiti berdoa. Gitu. Masih enggak dong? Ya Bapak, ya Tuhan, ya Roh Kudus. Gitu. Nah, setelah pengajaran diterima, ya, saya punya hak untuk mengoreksi. Oh, kenapa masih belepotan begini? Nah, nah, supaya nanti selesai itu ngaca. Kalau enggak berdoa di depan Pak Nugroho. Biar Pak Nugroho yang ngecek. Masih salah tuh. Nah, gitu. Ya, saling mengingatkan gitu loh. Satu sama lain. Ya sudah kalau gitu Bapak coba doa.
Nah, Ibu Nastitinya yang mengoreksi gitu loh. Kamu ya masih salah. Ayo sekarang dibenerin satu dengan yang lainnya. Amin. Nah, saling nih ya. Semuanya coba ini ya. Sekarang saudara, terakhir ya, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya. Ini saya bacakan saja kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, Allah Bapa atau God, Eloah, melahirkan Tuhan Yesus yang disebut Yahweh atau Jehovah, ya, Adonai, Lord God, ya, Tuhan Allah. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Tuhan Yesus yang kemudian menciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Lalu Allah Bapa menjadikannya Tuhan atas semua ciptaan itu, ya, yang disebut Adonai tadi. Segala sesuatu sekarang adalah miliknya. Yesuslah yang selama ini turun naik dari surga untuk melakukan kehendak Bapaknya. Ia juga yang berbicara dan memanggil Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim dan berbicara kepada Musa dari tengah semak belukar yang terbakar mewakili Allah Tritunggal. Dan ia juga yang berjalan-jalan bersama bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun menuju tanah Kanaan. Ya, kemarin saya jelaskan tiang awan, tiang api. Yesuslah yang berbicara kepada nabi-nabi di negeri Israel. Ya, sekarang Allah Bapa lalu membawa Yesus turun ke bumi dan lahir sebagai anak manusia. Ia menjelma menjadi manusia dan menebus umat manusia di kayu salib. Selain menebus dosa umat manusia, salah satu tugasnya adalah memperkenalkan atau memanifestasikan nama Bapaknya melalui dirinya. Sekarang orang Yahudi dan dunia boleh mengerti bahwa di atasnya Yahweh ada lagi Eloah atau Sang Bapa itu. Kemudian ia kembali duduk di sisi kanan Allah Bapaknya di surga. Ia yang akan datang lagi sebagai pencuri, ya, atau seperti pencuri yang menyelamatkan umatnya dari murka Allah pada masa antikris. Dan kemudian turun kembali membinasakan antikris dan nabi-nabinya. Ia kemudian bertahta di Yerusalem sebagai raja, di atas segala raja, selama masa kerajaan 1000 tahun. Jadi pemerintahan Yesus itu lamanya 1000 tahun, ya. Nah, saudara, itu yang terjadi ya. Nah, kalau Anda cerita selanjutnya, setelah 1000 tahun apa? Langit baru, bumi baru. Disitulah Yesus menaklukkan dirinya ke dalam Bapa, sehingga Bapa menjadi semua di atas semuanya. Ya, Yesusnya kemana? Masuk ke dalam Bapa. Bapaklah nanti yang akan menjadi raja di Yerusalem baru atau langit baru, bumi baru itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, ya. Malam hari ini kita sudah selesaikan, ya, tentang masalah Tritunggal. Tentang masalah Tritunggal ini, ya. Nah, saya harap yang belum memahami atau masih bingung, silahkan Bapak Saudara kembali mereview, ya. Ada rekamannya, YouTube-nya ada. Silahkan, ya. Kalau sudah mereview dari YouTube, belum paham lagi poin-poin mana yang perlu pengen dijelaskan lagi, silahkan boleh japri kami, ya. Nah, boleh japri kami, para pengajar. Nggak harus ke saya, saudara. Di RTM banyak pengajarnya, ya. Nah, saudara boleh, ya, mau ngomong sama siapa. Ya. Nah, saudara, oke. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.